Termasuk pendeta yang paling ustadz yang paling terkenal itu Kainama. Kainama yang dibilang ustadz yang udah paling tinggi aja nggak pernah namanya bahasa Al-Quran, tetap Alkitab. Kenapa? Kalau dia bahasa Al-Quran, bingung mereka menjawabnya. Makanya aku bilang sama aja orang Umi memperkenalkan Alkitab kepada orang lain. Ya makin membesar aku sebagai netralnya. Itu makanya bingung kita ya. Iya. Makanya itu. Oh, kita kan dikatakan Alkitab berdiri sendiri tanpa ada kitab lain kok gitu. Memang nggak bisa mereka. Karena apa? Ya. Mereka kalau ada nggak sejarah mereka bisa bertanya kepada ulama mereka? Nggak ada sejarahnya. Jadi gimana mereka akan menjawab? Karena ulama setiap mereka tempati berbeda-beda dari tanggapannya. Karena menurut hadis yang mereka punya. Percaya nggak? Nggak pakai hadis, takut aku banyak kali hadis. Iya. Ulama sebelah sana, ulama timur, pertanyaannya satu ini, satu orang bertanya dengan ulama sebelah timur dengan ulama sebelah barat, itu jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Mereka mengambil hadis masing-masing. Tapi bohong. Diam aja ya, iyalah kalian mau dibodoh-bodohi. Iya. Ya kalau mau bahas perjanjian lama kita bahas, jangan dibawa perjanjian baru. Jadi kita yang dibodoh-bodohi, dijadikan gado-gado. Ya kita bingung carinya ayat di perjanjian baru, bisa ada di perjanjian lama, kita cari-cari, kita mana ayatnya ya kan? Totonya ayatnya di perjanjian baru. Nah kita bahas perjanjian baru, dia bawa ayat perjanjian lama. Iya. Ya kan? Seperti itu contohnya. Gitu, makanya jangan mau tergiring gitu. Baru yang kedua tadi saya sudah kasih tahu Ken bahwa apakah dalam diskusi ini sudah ada aturan lebih dulu, sebab repotnya ini orang-orang yang sering ke Islam seringkali mendengar ocehan-ocehan bahwa si Suma ini seperti jadi Tuhan di roomnya Kristen. Karena apa? Bayangkan 5 lawan 1, 2 lawan 1. Nah, apakah dia kalah? Enggak. Nah, kami yang mendengar di sini, aduh, gimana ini? Nah, itu maksudnya. Makanya saya masuk, apakah aturannya seperti apa? Maka saya sebenarnya mau masuk ini mau jelasin contoh ya tadi Pak Ken ya, tentang si anak muda itu. Nah, si Pak Apa ini tidak melihat dari alur cerita ini. Seolah-olah si anak muda ini yang memakai kain lenan ini bahwa dialah Yesus. Sebenarnya di dalam kita jawab saja sesuai alur cerita ini. Tapi dia membawa ke Thomas. Cuma saya nggak mau masuk karena apa? Itu yang saya takuti. Saya nggak mau seolah-olah dia digebukin gitu. Padahal yang dia minta apakah Yesus itu anak muda itu, karena konteksnya itu diserupakan, dan ketika diserupakan rupanya si anak muda ini yang jadi ngikut Yesus, padahal dia ngikut Yesus kok dia framing bahwa dialah itu Yesus. Nah jawabannya ke Thomas, padahal alur ceritanya sudah di dalam Markus itu sendiri sebenarnya gitu. Seorang pengikut menjadi Yesus, gimana masuk akal itu tuduhan seperti itu? Nah, jadi bingung ya orang yang nggak mengerti belajar urutan, kalau nggak mengerti lawan bicaranya repot. Makanya kadang-kadang menjadi kebencian dalam dirinya, kan gitu. Kadang-kadang mereka kan memberikan benar atau salah, cuman itu aja jawabannya kan. Saya harus kores kalau bertanya benar atau salah, ya kita dipaksakan untuk mengakui pada perjanjian ayat itu yang dibahas perjanjian baru, ya kan ayat perjanjian lama dibawa ke dalam perjanjian baru. Nah kita harus menjawab benar atau salah. Kan udah bingung. Dia lagi nyerang Paulus itu tadi sebelah. Tapi ya udahlah. Cuma aku penasaran, aku kan masuk room sana sini, bayi ateis lah yang paling pertama perdana ya. Mungkin agak jadi ke sebelah Umi ya, aku sarankan Mi, coba kalau memang nggak usah bahas Alkitab, coba bahas Al-Quran. Untuk orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, Kristen bertanya, Al-Quran jawab. Lari Pak Firaun kalau nggak begitu, lari. Iya, maksudku bikin rom-rom yang begitu. Kan kebanyakan kita di Kristen ini kayak apologetnya si Mikana ya, salah satu ya.
Heeh. Kan Islam bertanya ya silakan, tapi tentang di Alkitab. Tentang Alkitab. Tapi kalau Iya. mereka buka channel, Pak, dari sejarah YouTube sampai TikTok ini muncul pun, mereka buka channel Islam, nggak pernah menanyakan tanya jawab tentang isi Al-Quran. Nggak ada sejarahnya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Maka mereka lebih banyak Iya, membahas memang, tentang ya. Alkitab. Termasuk pendeta yang paling ustadz yang paling terkenal itu Kainama. Kainama yang dibilang ustadz yang udah paling tinggi aja nggak Ya, pernah tetap namanya pakai bahasa Alkitab. Al-Quran. Tetap Alkitab. Kenapa? Kalau dia bahasa Al-Quran, bingung mereka menjawabnya. Makanya aku bilang sama aja orang Umi memperkenalkan Alkitab kepada orang lain. Ya makin membesar aku sebagai netralnya. Mungkin Itu makanya bingung susah kita ya. dijawab ya. Iya, iya. Makanya itu. Ya kan saran, ada baiknya. Toh ya kalau kita kan dikatakan Alkitab berdiri sendiri tanpa ada kitab lain kok gitu. Mereka buka channel. Kurang nonton Pak Tulus kalau enggak lah menurutku. Enggak, Enggak memang salah. nggak bisa mereka. Karena Nggak apa? bisa ya. Mereka kalau ada nggak sejarah mereka bisa bertanya kepada ulama mereka? Nggak ada sejarahnya. Jadi gimana mereka akan menjawab? Karena ulama setiap mereka tempati berbeda-beda dari tanggapannya. Karena menurut hadis yang mereka punya, percaya nggak? Aku nggak pakai hadis, takut aku banyak kali hadis. Iya, pening kepalaku. ulama sebelah sana, Teman yang ulama timur, pertanyaannya satu ini, satu orang bertanya dengan ulama sebelah timur dengan ulama sebelah barat, itu jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Mereka mengambil hadis masing-masing. Sama seperti kita umat Kristen aja kadang-kadang seperti itu. Benar nggak? Saranku kan memang benar itu ya. Eh, Sama aja kalau pakai Alkitab sama juga. Artinya Alkitab masih lebih sempurna kalau Iya. dipertanyakan keraguan ada pada kitab mereka. Intinya aku masuk, tapi aku ngomongnya bagus-bagus kok. Aku netral sana sini untuk mencari apa. Namun Iya. ketika tentang kebangkitan ya aku mengatakan siapa Tuhanmu ya Yesus, kayak mana lagi memang itu nggak bisa kubantah. Secara hati nurani. memang benar, Yesus Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan manusia yang dituhankan. Kalau ada manusia menuhankan Tuhan, itu pun bisa. Kenapa nggak bisa Tuhan manusia dituhankan? Tergantung siapa yang mengikut dia. Percaya nggak manusia itu jadi Tuhan? Kan sekarang menalar kita balik lagi ke manusia itu sendiri. Pertanyaannya kan itu aja orang sebelah. Enggak, kalau di publik Bang Penunggang Kuda bagus juga, itu dicoba. Tetap itu kan ada itu. Enggak mungkin. Oh, si Pak Awi, penunggang kuda, Pak Awi. Si Alif juga bagus, Pak Ustadz Alif. Kalau Mbak Jondan nggak usah baca yang di bawah. saya nggak bahas. Tadi ada bilang si penunggang kuda. Saya nggak baca. Cuma apa ini si Raja Firaun ini yang ngomong. Jadi Aku itu Bang Penunggang Kuda. Karena kebanyakan kalau ku selidiki, ku telusuri, mayoritas kebanyakan Islam bertanya, Alkitab menjawab. Bukan sebaliknya. Kalau memang ya udah pasti ya Alkitab Iya. secara nyata dan fakta dalam diri pasti bisa menjawabnya. Itu ditegaskan. Kadang-kadang Islam buka channel, Secara ya kan? hati nurani ya. Iya. Kehidupan. Kadang-kadang Islam buka channel, Kristen menjawab, Alkitab juga yang menjawab. Iya. Coba Bang Firaun masuk ke channel Islam. Orang Memang Kristen itu, bertanya makanya Al-Quran, aku bilang, tapi coba. Alkitab yang menjawab. Kan bingung kan? Jadi Kita yang di channel ditawarkan sebelah. Alkitab, jadi berkembang. Itu memang fakta di lapangan yang ku telusuri, masuk Rom sana sini. Loh ini kok pada apa Muslim tapi kok udah apa kan? Kalau kita kan emang mau pakai ini ya ini, tapi karena dia untuk pengertian dia baru pakai itu kan. Jadi yang ditawarkan nggak sesuai dengan arusnya. Kalau kita masuk ini, aku masuk room Kristen yang kutanya tentang Alkitab kan gitu. Kenapa ya Tuhan disebut Nabi segala nabi, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya, Pak Firaun, Bang Tulus, Bang Jordan, Reli, makan ya.
Ya Allah. Bukan aku yang dipotong kan? Bukan aku yang dipotong kan? Ini kira Babi bisa keluar tanduk nggak ya? gitu ya si Ken mau makan ya Allah. Dari tadi ngomong makan berarti belum makan nih. Sebenarnya Bang Firaun, kalau ada channel Islam yang buka channel tanya jawab tentang Al-Quran, banyak orang-orang kita masuk ke dalam. Percaya nggak? Mau, karena dia penasaran juga kan. Iya, karena kita lebih penasaran daripada orang kan itu. Kristen udah banyak mempelajari kayak hadis, walaupun tidak apa masih terjemahan hadis Al-Quran. Jadi memompa juga, begitu juga sebaliknya. Umat mereka lebih banyak udah pasti membaca, walaupun dilarang pasti ingin tahu. Rasa ingin tahu itu kan karena zamannya sekarang terbuka, mau nggak mau. Ya inilah apa yang terjadi. Kalau aku bilang akan terjadi, ya mungkin kalau kita berdebat ribut mungkin jadi jelek, agama akan ditinggalkan. Itulah aku katakan, agama akan ditinggalkan, akan banyak yang tidak percaya agama. Tapi kalau berdiskusi dengan santun, dengan baik, mencontohkan, mungkin dia akan menilai mana yang lebih baik itu. Karena masalah keimanan ini kan kukatakan susah dikaji. Ciri-ciri orang bebal adalah orang yang beriman, orang yang percaya tentang keagamaan. Karena dia berdasarkan landasan hati. Beda ya pacaran karena hati, masih bisa ada gantinya. Kalau ini kan susah. Kadang-kadang orang kan menilainya gini Pak Bang Firaun, ya kan? Beda cara menyimpulkan, beda dengan akal sebagai manusia untuk bertanya. Disangkanya kita memakai akal bertanya, disangkanya sudah menyimpulkan. Karena nalar kita itu bertanya-tanya terus kan begitu. Kalau apalagi kita sudah mengerti dengan bahasa Indonesia, kita menanyakan dengan kitab yang kita ketahui, pasti kan kita bertanya menurut nalar manusia kan? Karena kita nggak mengetahui isinya. Jadi kan wajar disangkanya kita menyimpulkan kan gitu. Kita bertanya sesuai dengan akal manusia, itu yang nggak bisa mereka paparkan. Kalau Alkitab kadang-kadang mereka kan bertanya melalui kita kan memakai akal manusia, tapi Alkitab bisa menjawab semua itu bedanya. Karena mereka tidak tahu isi Alkitab, mereka bertanya menurut akal manusia mereka, seperti kenapa Yesus mesti disalib, masa Tuhan mati, karena itu nalar manusia yang bertanya seperti itu. Semalam masuk akal cerita Pak Stephen itu Benaya di room KTF, karena kita pun yang seiman belum tentu sepikir dengan pendapat-pendapat seseorang itu. Begitu juga sebaliknya mereka kan. Ketika penyalipan itu terjadi karena kenapa? Karena hukum keagamaan. Kalau dicari celahnya nggak dapat Yesus itu. Jadi ahli agama itu, ahli Taurat mencari siasat bagaimana dihukum dia. Terjadilah penyalipan, pemberontakan negara. Setelah dikasih tahu masuk akal juga. Buka ayat Bang Fernando Siahaan, kenal ya mungkin ya Bang Tulus ya, yang di sini. Jadi bilang enggak, dia dibunuh oleh ahli agama, salah. Memang iya, aku bilang pun salah. Aku pun baru ingat ayat-ayatnya. Ternyata terjadi untuk menjatuhkan siasat ahli Taurat untuk menjatuhkan kenegaraan, tanpa sengaja menggenapi nubuat tersebut, ingin melawan pemerintahan. Makanya ini kan raja orang Yahudi, ada 3 ayat itu, 3 tulisan Ibrani, Yunani, dan apa satu lagi lupa ya, dituliskan inilah raja orang Yahudi yang disebut Indri apa Indri itu yang disalib di atas apa? Makanya itu dikatakan ingin merampas atau ingin memberontak, sehingga terjadilah pertukaran tawanan kan. Ketika itu si Barnabas adalah seorang pemberontak, pembunuh kan gitu, yang melawan pemerintahan Romawi ya kalau nggak salah. Makanya terjadi penyalipan tanpa sengaja. Memang itu dikatakan terjadi nubuatan tersebut. Nah, jika melalui hukum keagamaan Yesus tidak didapat itu, karena yang dilakukan benar gitu. Nah, itu pun terjadi beda pendapat kan antara satu ajaran. Dapat dipahami Pak? Memang benar tidak itu pendapat Pak apa? Iya juga. Ini sangat mahal pengetahuan begini. Kalau kita kan taunya karena hukum
apa ahli Taurat yang apa? Memang iya siasatnya. Tapi secara hukum untuk digantung nggak bisa, karena nggak ada saat itu gantung disalibkan kecuali hukum negara, Nah pemerintah. kan nggak ada yang bisa membuktikan kesalahan Yesus. Jadi politik itu berjalan. Kenapa? Ahli Taurat itu tidak mau pengaruhnya berkurang dengan acara itu. Kalau aku baca itu banyak yang cerita pun seperti itu. Dengan Banyak cara pengikut seperti itu. dia. Iya. Dan ahli Taurat kurang pendapatannya, Pak. Kurang pendapatannya. Kalau misalnya dia kalah Itu dengan begitu secara aja. data dan faktanya. Masuk Makanya- akal itu. Itu makanya Yesus dibawa ke Pontius Pilatus itu pun juga menjatuhkan orang-orang Romawi, karena pengikut Yesus itu pada saat itu lagi berkembang. Orang pada menyanjung dia, dan dia melemparkannya kepada Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus disalahkan masyarakat. Secara tidak langsungnya seperti itu kalau kita baca berulang-ulang, secara tidak langsung seperti itu. Kesempatannya seperti itu mau dicarinya, tapi itulah menjadi nubuatan kan gitu. Ya betul Gimana itu. kadang- Karena puncak mereka menyanjung Yesus itu ketika perayaan Pondok Daun. Nah itu ketika Yesus masuk Yerusalem itu. Naik keledai lagi ya, anggap raja. Ya Terus itu puncak mereka. Sambutannya apakah kau penyambutan seorang satu raja? kota itu. Kerajaanku bukan berada di sini, katanya kan ada itu. Terjebak kan? Dia telah menentang pemerintahan. Nah, kena dia di situ kan. Langsung diberi pakaian jubah ungu untuk dipakaikan, lalu diberangkatkan, kirim lagi kembali ke Pilatus. Pilatus kan tidak ingin menghukum. Pilatus cuci pun serba tangan. salah, dibawa lagi ke Herodes. Ya kan aku Di tidak menemukan Herodes kesalahan. dibalikan ke Pilatus. Ke Nah, Pilatus ya, di Herodes balik ke Pilatus ya. Ya, karena ini wilayah Pilatus, cuci tangan dia. Lalu ditulislah 3 ada itu ayat berapa semam dikasih, ditulis apa yang tertulis tetaplah tertulis sampai sekarang. Memang benar, ya kayak mana? Aku terbuka dikatakan Pak Stephen itu iya, tapi kadangkala kita nggak mau menerima pendapat-pendapat orang yang benar-benar mau ngajar gitu kan. Dia memang seorang pengajar sih kalau menurutku Pak Stephen itu. Ternyata berbeda tempat lahir Yesus, bukan seperti yang jorok atau apa, salah. Semuanya itu diterangkan, bagus kok dia menerangkan. Itu pun apa dibilangnya? Ini pendapat saya, mau diterima tidak, ya silakan. Sangat baik kok cara penyampaian. Begitu juga lah maksudku yang di sana. Itu pun perbedaan akidahnya pasti masih ada kan gitu. Makanya aku menyarankan awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Makanya aku suka pakai itu Timotius, bagus banget. 1 Timotius 4 ayat 16 itu Pak. Sangat bagus. Makanya aku senang kali. Bukan agamamu, agamaku, enggak. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Berarti di dalam diri tubuh dulu kita. Itu. Sangat baik kali itu. Baru perintah pertamanya takut akan Tuhan. Kalau kita berbohong apapun tetap dia tahu gitu. Apa yang enggak diketahui Tuhan ini? Apa yang kita lakukan? Itulah hukum yang rasaku yang kupakai untuk pribadi. Lain hukum untuk kemanusiaannya kan. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kegenapan hukum Taurat kan. Sangat bagus itu. Banyak yang belum kita ketahui sih. Kayak tadi di Zoom aku tadi tanpa sengaja baru masuk sih sekali Zoom tempatnya siapa Bu Sophie ya, atau apa, ada yang bertanya tentang kenapa Yesus dicobai kok enggak wanita katanya. Padahal tanpa sadar dia ada ayatnya itu, semua ini akan kuberikan padamu. Itu kan sudah harta dan tahta dan wanita udah di dalam, ngapain lagi pakai wanita? Lalu kenapa Yesus enggak kawin? Itu kan ada jawabannya di Matius 19 ayat 12. Ada keinginan tidak kawin karena untuk kerajaan Allah. Itu jawabannya. Tapi kita kan nggak tahu, di framing gitu langsung tensi. Semua ada jawabannya. Sering ya didengar ya. Ngapain gunanya itu kelaminnya Yesus? Sebenarnya nggak usah terlalu apa kali. Kayak Mikana sampai nangis kan. Tapi ya udahlah. Ketika dia membaca, oh ini ternyata Matius 19 ayat 12 itu. Ada Pak, coba buka Pak. Ada 3 hal itu.
Matius 19 ya Bang ya? Iya, ayat 12 Kak Lia. Ayat 12. Saya baca ya. Ya. Di atas perikop perceraian berbunyi firman Tuhan di ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Kerajaan sorga. Yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Amin. Mengerti. Dalam itu Kak. Tapi yang ayat yang kedua itu yang ada yang tidak kawin oleh karena orang lain. Itu apa maknanya? Coba Kakak bantu dulu aku. Ku bilang itu diguna-guna, aku bilang marah-marah mereka. Kristen nggak santai. Nah, inilah yang salah. Kadang kita berpikir yang pernah ku katakan sama orang kakak. Penting nggak Dok? Puasa penting gue bilang. Tanpa kita sadari. Kita kenal Kristus, keselamatan, anti santet, salah. Makin dalam kita kenal dia, hilang hawa nafsu Kak. Susah aku menjabarkan. Susah aku menerangkan. Aku kadang mikir, oh iya ya. Benar juga. Coba Kakak jabarkan yang ayat kedua pun dalam juga itu loh Kak. Misalnya si Ken menyakiti hati si Angel. Angel sakit hati. Pergi dia ke paranormal lah. Yang memang itu kan kita percaya ada. Orang Majus itu kan orang sihir, orang yang apa juga kan. Tapi percaya Yesus akan datang, sang Khalik turun ke dunia. Tuhan turun ke dunia gitu. Menjadi manusia, dipercaya. Itu kan ada, mantra-mantra itu ada itu. Bukan nggak ada. Jadi, kalau aku ya sederhana berpikirnya itu aja. Dibuat orang lain. Apa maknanya ya? Kalau Kakak memaknainya apa itu? Ayatnya yang kedua itu, yang dibuat orang lain. Iya, semacam Guna-guna kan? diguna Itu aku dihajar, aku tadi diam aja aku. Kau berpikir, kita orang Kristen, inilah orang Kristen anti santet. Siapa bilang? Enggak semua. Kristen kayak mana kau? Kalau Kristen betul-betul Kristen nanti beda itu, ya kan Kak? Nanti nggak enak aku.